Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifadua Cahayani, mahasiswa aktif pada program Studi Teoris Matematika Universitas Islam Negeri Mataram. Saya dari kelas 4B. Kesempatan kali ini kita akan membahas contoh-contoh soal yang ada. Contoh soal berani mencoba yang ada pada modul 7, yang dimana modul 7 ini tuh berisi pemrograman Common Window MATLAB pada topik matematika diskrit, teori bilangan, dan pengantar dasar matematika. Baik, langsung saja kita lihat bahwa soal pada modul 7 ini. Nah, di sini soal pada modul 7 yaitu berani mencoba. Terdapat 4 buah soal. Pada soal nomor 1, kita diminta mengonstruksikan sembarang domain dengan delta X sama dengan 0,001, lalu gambarlah fungsi floor, cell, dan round berdasarkan domain tersebut dalam satu figur yang sama. Nah, di sini kita disuruh menggambar fungsi floor, cell, dan round berdasarkan domain X ini, lalu kita buat domain tersebut berada dalam satu figur yang sama. Nah, sebelum kita ke MATLAB untuk melihat fungsi dari full cell dana berdasarkan domain X, 0001 ini, kita cari tahu dulu fungsi floor, cell, dan round itu fungsi apa sih? Nah, kita bahas bahwa fungsi floor, cell, dan round. Fungsi floor merupakan fungsi yang membulatkan bilangan ke bilangan bulat terdekat yang lebih kecil atau sama dengan bilangan tersebut. Nah, fungsi floor ini digunakan untuk membulatkan suatu bilangan ke bawah. Nah, contohnya nih ya, kita punya 3,9 itu sama dengan 3. Nah, jadi kan ini 3,9 ini kita bulatkan ke bawah menjadi 3. Yang kedua itu fungsi cell. Fungsi cell merupakan fungsi yang membulatkan bilangan ke bilangan bulat terdekat yang lebih besar atau sama dengan bilangan tersebut. Nah, fungsi cell ini tuh digunakan untuk membulatkan bilangan ke atas. Nah, kita lihat contohnya nih. Kita punya 3,9. Nah, ini kita bulatkan ke atas menjadi 4. Nah, yang terakhir itu fungsi round. Fungsi round ini merupakan fungsi yang membulatkan suatu bilangan ke bilangan bulat terdekat berdasarkan nilai desimalnya. Nah, ada dua pembagian dari fungsi round ini. Yang pertama itu, jika angka di belakang koma lebih atau sama dengan 0,5, maka dibulatkan ke atas. Yang kedua itu, jika angkanya kurang dari 0,5, maka dibulatkan ke bawah. Nah, lihat contoh yang pertama. Ini 3,9 ini kan angka di belakang koma ya, yaitu lebih dari 0,5 kan. Berarti ini dibulatkan ke atas, jadi 4. Nah, yang kedua itu kita punya 3,3. Di mana 3 di belakang koma ini itu angkanya di bawah dari 0,5. Jadi ini dibulatkan ke bawah menjadi 3. Nah, selanjutnya kita konstruksikan fungsi floor, cell, dan ground ini pada MATLAB. Nah, untuk melihat grafik fungsi dari floor, cell, dan round, yang pertama itu kita definisikan fungsi floor-nya. Di sini floor kita pakai seperti yang contoh pada PPT tadi 3,9. Nah, floor kan membulatkan suatu bilangan itu ke bawah, berarti 3,9 dibulatkan menjadi 3. Nah, selanjutnya kita definisikan X-nya. X sama dengan, nah, tadi kan delta dari X itu 0,01. Berarti di sini 0 sampai dengan 0,001 sampai dengan 10. Nah, selanjutnya di sini kita definisikan F sebagai floor X. Nah, setelah mendefinisikan fungsi floor, X, dan F ini, kita dapat melihat gambar atau grafik dari floor, yang dimana di sini kita dapat gunakan untuk melihat gambar, kita gunakan rumus plot X, F. Nah, ini dia grafik atau gambar dari fungsi floor. Nah, selanjutnya di sini kita ke fungsi cell. Kita definisikan dulu cell-nya.
Fungsi sel itu kita pakai juga sama tadi kayak yang di contoh PPT 3,9. Nah, fungsi sel ini kan membulatkan bilangan ke atas. Jadi 3,9 dibulatkan menjadi 4. Nah, sebelum lanjut ke X, F, dan bulatnya ini kita masukkan fungsi hold on. Nah, fungsi hold on ini digunakan untuk mempertahankan plot atau gambar yang sudah ada dan kita dapat menambahkan gambar baru pada satu figur tersebut. Kan tadi pada soal nomor 1 itu kita disuruh untuk dalam satu figurnya kan, berarti di sini kita gunakan fungsi hold on. Nah, masukkan X-nya, definisi X sama seperti pada floor 0 sampai dengan 0,001 sampai dengan 10. Nah, selanjutnya kita definisikan, kita gunakan simbol G saja. Ya, misalkan G itu sebagai hasil dari X. Nah, selanjutnya kita lihat grafik fungsi dari sil menggunakan plot X, G. Nah, karena pada fungsi floor kita menggunakan warna biru, berarti kita bedakan agar tidak tercampur warnanya, kita gunakan pada sel ini warna yellow atau kuning. Kita lihat grafiknya. Nah, ini dia grafik yang kuning ini grafik fungsi dari sel. Nah, selanjutnya kita beralih ke fungsi round. Fungsi round kan ada dua. Kita membulatkan bilangan ke bawah atau membulatkan bilangan ke atas sesuai dengan apakah 0,5-nya lebih besar, apakah angka di belakang komanya lebih besar dari 0,5 atau kurang dari 0,5. Nah, yang pertama kita gunakan yang lebih besar dari 0,5. Angka di belakang komanya lebih besar dari 0,5. Berarti round 3,9 dibulatkan menjadi 4. Nah, yang kedua itu round yang angka di belakang koma lebih kecil dari 0,05. 0,5. Berarti 3,3 dibulatkan menjadi 3. Nah, kita gunakan fungsi hold on lagi. Hold on. Bentar. Definisikan X-nya sama seperti yang ada pada sel. Nah, sekarang kita gunakan H. Definisikan H itu sebagai round dari X. Nah, maksudnya kita kurang 0,5. Kita gunakan H sebagai round dari X. Lalu kita bisa lihat grafiknya dengan plot X, H. Nah, di sini kita gunakan warna red atau merah. Nah, ini dia fungsi round. Yang warna merah ini itu grafik fungsi dari round. Nah, untuk soal nomor 1 sudah selesai kita buat grafik fungsi dari sel, dari floor, sel, dan round. Selanjutnya kita beralih ke nomor 2. Nah, pada nomor 2 ini kita disuruh menentukan hasil dari ini. Dari A sampai dengan J ini. Nah, pada soal nomor 2 ini terdapat faktorial, permutasi, dan kombinasi. Nah, untuk yang A, B, C, D, E, F ini kita lihat dulu apa itu permutasi, apa itu kombinasi, dan apa itu faktorial. Kita lihat PPT. Nah, faktorial, permutasi, dan kombinasi. Faktorial adalah hasil perkalian semua bilang bulat positif dari 1 hingga dengan N. Nah, rumus dari suatu faktorial ini, jika N faktorial itu sama dengan N dikali N-1 dikali N-2 kali sampai dengan angka terkecil yaitu 1.
Nah, contohnya jika kita punya 5 faktorial, maka 5 faktorial ini sama dengan 5 dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1. Permutasi atau P adalah cara menyusun atau mengatur sejumlah objek dalam urutan tertentu. Nah, dalam permutasi ini urutan berpengaruh ya. Nah, rumus dari permutasi yaitu Pn, R sama dengan N faktorial per N dikurangi R faktorial. Nah, yang ketiga kombinasi adalah cara memilih objek dari sekumpulan objek tanpa memperhatikan urutan. Nah, dalam kombinasi ini urutan itu tidak berpengaruh. Rumus dari kombinasi yaitu C, N, R sama dengan N faktorial per R faktorial dikurangi N dikali dengan N dikurangi R faktorial. Nah, pada soal nomor 2 ini kita menentukan hasil dari 74 faktorial dikurangi 32 faktorial. Nah, di sini faktorial dicari pada metode menggunakan faktorial dari 74 dikurangi 32. 74 faktorial dikurangi 32 faktorial. Nah, ini dia hasil dari 74 faktorial dikurangi dan 32 faktorial. Selanjutnya yang B. Nah, yang B itu 6 faktorial dikali dengan 5 faktorial. Dikali dengan 5 faktor 6 faktorial dikali dengan 5 faktorial. Nah, hasil dari perkalian 6 faktorial dikali 5 faktorial itu 86.400. Nah, selanjutnya yang C. Yang C di sini masih faktorial, yang dimana di sini kita harus menentukan hasil dari 6 faktorial dibagi dengan 8 faktorial. 6 faktorial dibagi dengan 8 faktorial. 6 faktorial dibagi dengan 8 faktorial. Nah, hasil dari pembagian 6 faktorial dibagi dengan 8 faktorial yaitu 0,0179. Nah, selanjutnya yang D. Nah, yang D ini sudah masuk permutasi. Nah, di sini permutasi dari 7 dan 3 dikurangi dan permutasi dari 5 dikurangi 2. Tadi rumus permutasi adalah, nah ini rumus permutasi. Pn, N, R sama dengan N faktorial dibagi dengan N dikurangi R faktorial. Nah, langsung kita coba pada MATLAB. Faktorial dari 8 7 3 N-nya 7 R-nya 3 7 faktorial dibagi dengan faktorial dari 7 dikurangi 3 dikurang 7 permutasi dari 7 dan 3 dikurang 5 dan 2. 5 dibagi dengan 5 kali 5 dikurangi 2. Faktorial dari 7 dibagi faktorial 7 dikurang 3 dikurangi faktorial. Nah, hasil dari permutasi antara 7 dan 3 dikurangi dan permutasi antara 5 dan 2 itu adalah 190.
Nah, selanjutnya di sini yang E, yang dimana E ini kombinasi. Tadi rumus kombinasi adalah C n, R sama dengan n faktorial dibagi R faktorial dikali dengan n dikurangi R faktorial. Nah, pada soal yang E ini kombinasi dari 8 dan 4 ditambah dan kombinasi dari 5 dan 3. Kita coba di MATLAB. Ya, lari 8 dibagi dengan vektorial dari 8 dikurangi 4 dikali dengan vektorial dari 4. Faktorial dari faktorial 8 faktorial dibagi dengan 8 dikurangi 4 faktorial dikali dengan 4 faktorial dikurangi dengan ditambah dengan kombinasi dari 5 dan 3 ditambah dengan faktorial dari 5 lagi 5 dikurangi 3. Dikali real dari 3. Nah, 8 faktorial per 8 dikurangi 4 faktorial dikali dan 4 faktorial ditambah dengan 5 faktorial dibagi dengan 5 kurang 3 faktorial dikali dan 3 faktorial. Nah, hasilnya adalah 80. Nah, selanjutnya kombinasi dari 10 dan 2 dibagi dan kombinasi dari 5 dan 3. Faktorial 10 dibagi dengan faktorial dari 10 dikurangi 2 dikali dengan faktorial dari 2. Nah, dibagi dengan faktorial dari 5 dan 3. Bagi dengan faktorial 5 dikurangi 3 dikali dengan 10 faktorial dibagi 10 dikurangi 2 faktorial dikali dengan 2 faktorial dibagi dengan 5 faktorial per 5 dikurangi 3 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke yang G dan H, yang dimana di sini FPB kita mencari FPB dan KPK dari dua buah bilangan. Sebelum lanjut mencari berapa FPB dari 24 dan 1268 dan berapa dari KPK dari 65 dan 135, kita harus tahu FPB dan KPK itu apa sih? Nah, kita lihat FPB dan KPK merupakan. Nah, FPB atau faktor persangkutan terbesar adalah bilangan bulat terbesar yang dapat membagi dua atau lebih bilangan tanpa sisa. Mencari FPB dapat menggunakan faktor persangkutan dan faktorisasi prima. Nah, sebagai contoh nih, kita punya dua buah bilangan, yang dimana di sini 12 dan 18.
Nah, di sini kita gunakan faktorisasi prima. Cari faktorisasi prima dari 12 dan 18. Nah, 12 ini faktorisasi primanya itu 2 kali 2 kali 3 atau 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, faktorisasi prima dari 18 yaitu 2 dikali 3 dikali 3 atau 2 dikali 3 pangkat 2. Jadi, FPB dari 12 dan 18 adalah 2 dikali 3 itu sama dengan 6. Jadi, faktor persekutuan terbesar dari 12 dan 18 yaitu 6. Nah, selanjutnya KPK. KPK atau kelipatan persekutuan terkecil adalah bilangan bulat positif terkecil yang merupakan kelipatan dari 2 atau lebih bilangan. Contoh dari KPK nih. Kita gunakan sama dua buah bilangan yaitu 12 dan 18. Ini faktorisasi primanya ini. Selanjutnya KPK dari 12 dan 18 yaitu 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 4 dikali 9 sama dengan 36. Jadi kelipatan persekutuan terbesar terkecil maksud dari 12 dan 18 itu adalah 36. Nah, selanjutnya kita akan kerjakan yang bagian Q dan H pada soal nomor 2 itu pada MATLAB. Nah, untuk mencari FPB kita gunakan rumus GCD. Yang dimana tadi berapa disuruh? FPB dari 24 dan 1268. 24 dan 24 dan 1268. Nah, FPB dari 24 dan 1268 ini adalah 4. Nah, selanjutnya di sini yang ini yang H kita mencari KPK dari 65 dan 135. Nah, rumus mencari KPK pada MATLAB yaitu kita menggunakan rumus LCM. LCM dari atau KPK dari berapa tadi? 65 dan 135. 65 dan 135. Nah, ini dia KPK atau kelipatan persekutuan terbesar dari 65 dan 135 itu adalah 1755. Nah, selanjutnya nomor 2. Nah, di sini kita menyusun sembarang barisan bilangan prima yang kurang dari 76. Nah, apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Nah, contoh dari bilangan prima ini, 2. 2 ini dapat dibagi dengan 1 dan dirinya sendiri, yaitu 2. Selanjutnya ada 3, 5, 7, 11, sampai dan seterusnya. Nah, yang kedua ini bilangan real. Bilangan real adalah semua bilangan yang dapat direpresentasikan pada garis bilangan. Nah, bilangan real ini termasuk ke dalam bilangan bulat, yakni contoh bilangan bulat, bilangan rasional, ini contohnya, dan bilangan irasional. Nah, contoh bilangan real. Ini dia 3, negatif 5, 2,75, akar 2, phi, dan 0. Nah, selanjutnya kita susun sembarang barisan bilangan prima yang kurang dari 76. Nah, di sini kita dapat menyusun bilangan prima yang kurang dari 76 menggunakan primes 76. Nah, ini dia bilangan prima yang kurang dari 76. Ada 2, 3, 5, 7, 11, sampai dengan 73. Nah, yang selanjutnya, susunan segitiga Pascal dengan 20 tingkatan. Apa itu segitiga Pascal? Segitiga Pascal adalah susunan bilangan dalam bentuk segitiga yang diperoleh dengan menjumlahkan dua angka di atasnya. Setiap baris dalam segitiga Pascal berisi koefisien binomial dari ekspansi buka kurung tutup kurung A plus B dipangkat pangkat dengan N. Nah, ini dia contoh dari segitiga Pascal.
Nah, kita coba susun 20 tingkatan segitiga Pascal dan 20 tingkatan pada MATLAB. Nah, di sini untuk menyusun segitiga Pascal pada MATLAB, kita gunakan rumus Pascal. Pascal 20. Nah, ini dia segitiga Pascal dari 20 tingkatan. Selanjutnya di sini kita akan mengerjakan soal nomor 3. Nah, ini kita menunjukkan apakah pernyataan A, B, C ini benar atau salah. Yang itu apakah 34 itu bilangan prima, apakah 56 dikurang 35 adalah bilangan prima, dan apakah 35 bagi 89 adalah bilangan real. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan apa itu bilangan prima dan apa itu bilangan real. Bilangan prima dan bilangan real. Kita ulang ya. Nah, ini bilangan prima itu bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu satu dan dirinya sendiri. Sedangkan bilangan real itu semua bilangan yang dapat direpresentasikan pada garis bilangan. Nah, ini dia contoh bilangan real. 3, negatif 5, 2,75, akar 2, V, atau 0. Nah, selanjutnya di sini kita melihat apakah 34 ini bilangan prima atau bukan pada MATLAB. Nah, di sini kita gunakan is prime dari 34. 34. Oh, maaf ya, ini salah pengetikan dari rumusnya harusnya tanpa S. Is prime 34. Nah, 0 ini berarti salah. Jadi 34 ini bukan bilangan prima. Kalau muncul angka 1 berarti 34 benar bilangan prima. Nah, ini logika matematikanya ini 0 ini salah. Berarti 34 bukan bilangan prima. Nah, yang selanjutnya yang B, apakah 56 dikurang 35 adalah bilangan prima? Berarti 54 dikurangi 56 dikurangi 35. 56 dikurangi 35. Nah, ini juga merupakan salah ya, bukan bilangan prima. Hasil dari 56 dikurangi 35 ini adalah 21. 21 bukan merupakan bilangan prima, karena 21 bisa dibagi dengan 1, 7, dan seterusnya. Nah, selanjutnya, apakah hasil dari 35/89 adalah bilangan real? 35 dan 89. Real dari 35 dibagi 89. 89. Nah, 35/89 ini adalah bilangan real. Ini logikanya 1 kan, berarti 1 adalah benar. Nah, selanjutnya kita akan menjawab soal nomor 4. Di mana soal nomor 4 ini, susunlah tabel kebenaran yang terdiri dari 5 pernyataan atau premis, lalu tentukan negasi, konjungsi, dan disjungsi dari tiap pernyataan atau premis tersebut. Nah, di sini tabel kebenaran ini merupakan tabel yang menunjukkan semua kemungkinan nilai kebenaran dari suatu pernyataan logika. Tadi kan pada soal kita disuruh membuat 5 pernyataan. Nah, kita misalkan di sini 5 pernyataan itu P, Q, R, S, T. Maka jumlah kombinasi kemungkinan nilai kebenarannya adalah 2/5, di mana 2/5 ini sama dengan 32. Jadi nanti kita akan membuat 5 pernyataan dan di mana setiap kolomnya terdiri dari 32 kemungkinan. Nah, tadi kan setelah kita membuat tabel kebenaran, kita disuruh mencari negasi, konjungsi, dan disjungsinya. Apa itu negasi, apa itu konjungsi, dan apa itu disjungsi? Negasi adalah operasi yang membalik nilai kebenaran. Jadi, misalkan kita punya satu itu kan
logikanya benar dan 0 itu salah. Jadi jika 1 kita negasikan berarti dia menjadi 0. Nah, yang kedua ini konjungsi. Konjungsi adalah operasi logika dan. Jadi konjungsi ini dan. Operasi logika dan. Yang bernilai 1 atau benar jika kedua operasinya benar. Jadi jika kita punya 1 dan 1, maka konjungsi atau konjungsinya adalah 1. Nah, yang kedua ini disjungsi adalah operasi logika atau yang hanya bernilai 0 salah jika kedua operasinya salah. Jadi kalau 0 didisjungsikan dengan 0, berarti hasilnya tetap 0. Jadi kan tetap salah. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat tabel kebenaran yang berisi 32 kemungkinan nilai kebenaran pada setiap masing-masing PQRST-nya. Nah, di sini saya sudah membuat 32, setiap kolom ini berisi 32 kemungkinan yang dimana di PQRST kan kita misalkan. Nah, hanya di sini kita akan masuk ke MATLAB, di mana di sini kita definisikan dulu bahwa PQRST itu apa. Maksudnya kita definisikan P-nya itu seperti ini. Nah, kita masuk ke MATLAB. Di sini bisa kita copy langsung yang ini. Kita definisikan dulu. Nah, ingat tambahkan tanda petik atas. Nah, ini menjadi seperti yang pada tabel kan menjadi kolom semua. Nah, selanjutnya kita definisikan semua PQRST-nya dulu. R, terus yang terakhir T. Nah, setelah kita sudah definisikan nilai kebenaran dari PQRST, tabel kebenaran dari Nah, kita tentukan negasi, konjungsi, dan disjungsi dari setiap pernyataan yang ada. Berarti yang pertama kita tentukan negasi dari PQRST. Nah, negasi simbolnya ini negasi P. Nah, ini dia negasi P. Negasi kan membalik nilai kebenaran. Nah, jadi kan yang pertama tadi yang P itu 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1 menjadi 0, 0, 0, dan 0 menjadi 1. Nah, selanjutnya kita negasikan Q. Negasi Q. Nah, ini dia negasi Q. Selanjutnya kita negasi PQR. R. Negasi R. Nah, ini dia hasil negasi R. Negasi S. Nah, ini dia negasi S. Dan negasi yang terakhir negasi T. Nah, ini dia negasi T. Selanjutnya kita mencari konjungsi. Konjungsi tadi apa? Konjungsi adalah pernyataan logika dan. Nah, kita konjungsikan dulu P dan kita pakai simbol ini dan Q. P dan Q. Nah, ini dia konjungsi dari P dan Q. Selanjutnya P dan R. Maaf, ini salah. Nah, ini kalau salah simbol di MATLAB itu pasti akan menunjukkan error. Jadi kita harus teliti untuk mengetik simbol atau angka huruf apa. Maksudnya setiap apapun nanti rumus untuk mencari sesuatu di MATLAB kita harus teliti melihat angka huruf satu sedikit pun salah maka dia akan error seperti ini.
Nah, P dan R. Kita dapatkan P dan R. Selanjutnya, P dan Q sudah, P dan R sudah, berarti P dan S. P dan S. Nah, ini sudah P dan S. P dan T ya. Selanjutnya P dan T. Nah, ini dia P dan T. Karena sudah setiap masing-masing P sudah kita konjungsikan dengan masing-masing pernyataan yang ada, maka sekarang kita coba yang Q dan apakah Q dan P sama? Q dan P dan Q. Q dan S. Q dan S. Selanjutnya Q dan R belum. Q dan R. Selanjutnya Q dan T. Nah, setelah Q, kita konjungsikan R dengan dan P. Oke, sudah. R dan S. R dan T. Nah, baru kita konjungsikan S, terakhir S dan T. Nah, setelah konjungsi, kita akan mencari disjungsi. Disjungsi tadi, pernyataan disjungsi tadi simbol logikanya itu atau. Berarti, nah untuk disjungsi kita menggunakan simbol ini pada MATLAB. P atau Q. P disjungsi Q. Nah, ini dia P disjungsi Q. Selanjutnya P disjungsi R. Nah, itu sudah setelah P disjungsi S. P disjungsi T. Nah, selanjutnya Q disjungsi dengan R. P disjungsi S. Q maksudnya salah ya. Q disjungsi S. Q disjungsi T. Terus R disjungsi S. R disjungsi T. Dan terakhir S disjungsi dengan T. Nah, itu dia. Nah, itu dia tadi bagaimana cara kita menjawab soal berani mencoba pada modul 7 ini pada MATLAB. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.